Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya channel Bangun Tidur untuk menyampaikan beberapa langkah antisipatif terkait menyikapi merebaknya virus corona di negara kita ini. Yang pertama perlu kita ketahui, seperti yang sudah disampaikan oleh banyak orang, bahwa kurva perjalanan mewabahnya virus corona itu seperti kurva persamaan kuadrat yang saya gambar ini. Jadi pada awalnya akan banyak orang yang terinfeksi, semakin banyak namun ada titik puncaknya, di mana pada masa titik puncak ini orang-orang sudah tubuhnya sudah mulai bisa memproduksi antibodi dari virus ini. Jadi setelah pada masa ini maka akan semakin banyak pula orang-orang yang sembuh. Jadi mungkin banyak orang yang sembuh, orang-orang sudah mempunyai imun antibodi tersendiri dari tubuhnya sendiri, sehingga nanti pada akhirnya tidak ada lagi orang yang akan terinfeksi virus ini seperti yang terjadi di Wuhan. Nah, akan tetapi kita tidak boleh menganggap remeh terhadap kejadian ini. Jadi nanti yang ingin saya sampaikan langkah antisipatifnya, bukan langkah panik. Di saat pada masa-masa di sini yang banyak-banyaknya pasien sampai ke masa puncaknya ini, di sini orang-orang otomatis akan taat semuanya pada aturan untuk diam di rumah karena banyak kejadian gitu, otomatis mereka taat. Nah, di saat ini nantinya semuanya sudah berdiam di rumah, saya rasa nanti juga banyak toko-toko yang akan menutup warungnya, kemudian apotek dan sebagainya. Yang tetap buka, mungkin rumah sakit akan selalu tetap buka. Nah, pada saat itu misalnya ya, langkah antisipasinya aja, misalnya ada seorang perempuan sedang datang bulan atau masa haid. Nah, ketika kita perempuan itu tidak menyediakan pembalut pada masa itu, mungkin akan cukup kesulitan untuk mencarinya. Jadi perlu disediakan beberapa menyimpan atau membeli pembalut dari sekarang untuk perempuan mungkin ya. Kalau saat ini kan orang-orang belum pada panik, jadi masih gampang untuk nyarinya. Cuman nggak perlu untuk berlebihan memilih terlalu banyak, nggak. Mungkin seperti yang disampaikan prediksi orang-orang, mungkin hanya berlangsung 1 atau 2 bulan atau mungkin 3 bulan aja. Jadi nanti bisa dihitung untuk persiapannya, jadi nggak perlu panik untuk membeli banyak-banyak. Itu satu. Yang kedua, misal kita punya anak kecil yang masih minum susu. Nah, pada masa-masa di sini tentunya kita akan susah cari susu kalau nggak sediakan dari sekarang. Masih terkait dengan anak, ketika mungkin kita punya anak yang pada masa-masa ini anak kita mengalami demam atau apa, kita nggak perlu dong kalau itu tidak menunjukkan gejala-gejala COVID. Nah, mungkin kita harus ke rumah sakit, di mana di rumah sakit malah sudah banyak pasien COVID, maka semakin malah rawan kan ketularan. Maka ketika cuma demam biasa, nah mungkin kita di rumah sudah sediakan penurun panas, paracetamol atau apa itu yang mudah dicari di apotek dari sekarang. Nah, ini sebuah bentuk langkah antisipatif saja sebenarnya, bukan untuk menakut-nakuti atau untuk panik, karena pada saat ini ternyata cukup sensitif ketika kita mengajak orang lain untuk antisipatif, mau dikira panik, nakut-nakutin apa segala macam. Tapi maksud saya membuat video ini adalah untuk kita antisipatif aja, apa yang kita anggap kebutuhan itu pokok atau perlu, yang mungkin nanti pas masa-masa puncak ini kita susah nyari, ya kita beli, siapkan dari sekarang. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.